Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Turis Pinjol. Oke, pada video kali ini gue akan membahas seputar ini khusus bagi orang-orang yang sudah galbay ataupun yang sudah telat bayar. Ini merdeka banget ya bro kalian. Karena sini gue memberikan informasi ataupun edukasi tentang 3 larangan pinjaman DC pinjaman online legal mendatangi rumah nasabah. Tolong video ini simak sampai selesai ya bro, agar tuh kalian paham dan mengerti. Nanti sini gua akan beberkan ada 3 poin penting DC pinjaman online legal tidak boleh menagih ya. DC dari pinjaman online legal dia tidak boleh melakukan 3 hal berikut ini. Itu yang pertama, sebelum gua melanjutkan ke video berikutnya, di sini bagi teman-teman yang belum subscribe, yang belum like, silahkan kalian bantu supportnya aja bro dengan cara kalian klik tombol subscribe dan juga like-nya. Dan apabila di sini teman-teman mempunyai kritik dan saran ataupun komentar seputar pinjaman online, silakan kalian ya ketik aja di kolom komentar ya bro. Dan bagi teman-teman juga yang mau join di dalam grup Telegram gua, itu silakan masuk saja bro. Ya, masuk di dalam grup Telegram gua, untuk linknya ada di dalam deskripsi. Dan untuk grup gue itu Go Protect ya bro. Dan di dalam grup gue ini semua orang-orang yang ada di seluruh Indonesia ini bergabung di dalam grup Telegram gua untuk saling menguatkan, saling sharing, saling memberikan informasi ya. Ya pokoknya seperti itulah ya. Oke, kita akan melanjutkan ke topiknya, yaitu ya 3 poin penting DC pinjaman online legal tidak boleh melakukan seperti ini ya bro. Yang pertama adalah apa sih yang tidak boleh dilakukan oleh DC pinjol ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran? Atau mungkin jam berapa sih DC pinjol itu boleh melakukan penagihan kepada kalian? Kita akan membahas yang pertama, waktu penagihan hanya pada pukul 07.00 dari pagi sampai dengan pukul 08.00 malam. Nah, di sini DC pinjaman online legal, DC lapangan dari pinjaman online legal, dia boleh menagih dari pukul 07.00 sampai dengan jam 8 malam ya bro. Terus tanya lagi bro, bagaimana DC pinjaman online legal ataupun DC lapangan pinjaman online legal menagih di atas jam 20.00 ya. Kalau ada DC lapangan ataupun deskol dari pinjaman online legal menagih di atas jam 20.00 atau di jam 8 malam, kalian cukup screenshot dan laporkan kepada AFI ataupun OJK, ataupun kalian bisa memblokir nomor dari pinjol tersebut kalau dia menagih di luar itu ya bro. Karena di jam 20.00 itu adalah waktu nasabah untuk beristirahat, bukan untuk jam kerja. DC boleh menagih itu hanya boleh di jam kerja aja bro, nggak boleh di jam nasabah beristirahat. Perusahaan fintech pendanaan ataupun selaku kuasa pemberi pinjaman dilarang melakukan penagihan seperti apa aturannya. Nah, jadi aturannya seperti apa sih ya selaku dari fintech ataupun pendanaan? Nah, itu tentu dari pinjol ataupun dari paylater mereka mempunyai yang namanya aturan. Ya, di sini ada 3 aturan yang nggak boleh dilanggar kepada si pinjol ini ataupun kepada si DC-nya. Nah, itu yang berikut ini kalian bisa memperhatikan. Yang pertama, larangannya yaitu intimidasi. DC dari pinjaman online legal dia tidak boleh melakukan intimidasi ya bro. Tapi banyak sekali itu berseliweran di dalam grup Telegram gua, khususnya itu banyak sekali nasabah-nasabah dari pinjol legal itu diperlakukan yang tidak bagus, yang tidak enak, yang tidak baik kepada desk collection ataupun debt kolektornya pada waktu DC-nya melakukan tugasnya. Nah, di sini mungkin bersekitar hampir 80% ya. Di dalam grup ini hampir 80% mereka diperlakukan yang tidak enak banget ya bro. Ya, apalagi bagi teman-teman yang sudah melakukan gagal bayar atau telat bayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal, tentu sering banget kan kalian mengalami namanya intimidasi. Sebagai contoh seperti ini, kalian minjem, lalu di dalam aplikasi itu kalian menautkan ataupun mengisi kontak darurat, sedangkan isi kontak darurat itu adalah isi kontak darurat teman kalian. Lalu ketika kalian gagal bayar, tentu biasanya akan menghubungi kontak darurat kalian. Nah, disitulah mulai yang namanya intimidasi DC-nya kepada kontak darurat. Dan ada juga DC-nya ini melakukan intimidasi di nomor tempat kalian bekerja ataupun di nomor tempat nasabah bekerja.
Ini sering banget terjadi, terutama ada teman kerja gua, mereka telat bayar nggak kebayar, itu DC-nya mengintimidasi HRD ya bro, HRD dari nasabah tempat dia bekerja, dan ini sudah melanggar aturan ya bro. Dan terus lagi ya bro, kalau DC sudah melakukan intimidasi, tentu kalian apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, kalian bisa laporkan kepada AFI, OJK ataupun kepada pihak yang berwajib. Kalau DC-nya masih terusan kayak gitu ya, silakan kalian blokir ya, blokir saja nomor-nomor DC-nya, terutama bagi tempat kalian kerja ataupun kepada kontak darurat ataupun kepada diri kalian sendiri. Oke, yang poin yang kedua, DC dilarang untuk melakukan kekerasan fisik ataupun mental. Lah ini sering banget itu, sering banget ya, sering banget ini yang namanya kekerasan fisik ataupun mental ini banyak sekali ya diperlakukan yang gak enak juga kepada nasabah. Tapi untuk kekerasan fisik di sini gue belum mendapatkan informasinya. Tapi bagi teman-teman di sini kalian harus tahu juga ya, bahwa DC dari pinjaman online legal ataupun debt collection ataupun debt kolektornya, kalau dia sudah melakukan kekerasan fisik dan mental itu tidak boleh bro, tidak boleh. Kalau misalkan kalau misalkan DC-nya sudah melakukan kekerasan fisik, itu kalian bisa laporkan kepada pihak yang berwajib dan kalian visum. Insya Allah DC-nya bakalan masuk pidana ya bro. Dan untuk masalah itu kekerasan mental, kekerasan mental ini, kalian banyak sekali dalam grup Telegram itu nasabah-nasabah dari pinjaman online yang gagal bayar, itu mereka mendapatkan serangan mental dari debt kolektornya ataupun dari deskolnya dalam melakukan tugas penagihannya. Seperti apa contohnya? Yang pertama dengan kata-kata ya menakut-nakuti ya, terus lanjut lagi ya bro dengan cara-cara kasar ya, meneror. Itu kan secara kita pikir itu adalah kekerasan mental. Ini sering banget terjadi kepada nasabah yang tak bayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal, khususnya di dalam anggota grup Telegram gue itu hampir ya sama 80% sampai dengan 90% tuh DC-nya melakukan seperti itu di dalam grup Telegram gue. Bagi teman-teman yang gak percaya itu, silakan masuk aja ke dalam grup Telegram gue. Mereka banyak mencurhatkan itu ya bro. Kasihan sekali bagi nasabah ataupun orang-orang yang tak bayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal, itu diperlakukan yang tidak baik seperti ya mentalnya. Tapi dalam poin kedua ini, kekerasan fisik dan mental ini tidak boleh diperlakukan sama DC ya bro. DC dari pinjaman online legal tidak boleh melakukan namanya kekerasan fisik dan mental ya bro. Dan bagaimana solusinya ketika kalian diperlakukan di poin kedua, yaitu DC-nya melakukan kekerasan fisik dan mental. Kalau DC-nya sudah melakukan kekerasan fisik, silahkan kalian laporkan kepada OJK, AFI ataupun pihak yang berwajib. Tapi saran gua, kalau sudah melakukan kekerasan, silahkan kalian bisa laporkan kepada pihak yang berwajib. Lalu bagaimana kalau misalkan DC-nya sudah melakukan kekerasan mental? Ini yang sangat bahaya juga ya, karena ini masuk ke dalam psikologis kalian. Ini yang patut kalian harus pelajari juga ya. Saran gua adalah yang penting kalian itu nggak usah takut itu. Kalau kalian mendapatkan serangan-serangan dari DC yang bersifatnya ini menakut-nakuti, mengintimidasi, teror, kata-kata yang kasar, saran gue yang pertama yang kalian harus tahu adalah satu, kalian jangan takut, jangan panik, santai aja bro. Kayak gini santai aja ya, santai, relax, anggap aja mereka ini salah nomor gitu kan. Dan yang kedua adalah kalian bisa melakukan namanya blokir. Kalau DC sudah melakukan intimidasi ataupun sudah melakukan pengancaman di kontak darurat, cap mereka sebagai penipuan ya bro, dan suruh teman kalian ataupun orang-orang yang menjadi kontak darurat, silakan itu suruh blokir nomor DC-nya, dan jangan lupa screenshot bukti dari DC dalam chat ini. Oke bro, kita lanjut lagi ke poin yang ketiga. DC dari pinjaman online legal tidak boleh menyinggung sara ataupun merendahkan harkat martabat serta harga diri penerima pinjaman. Artinya DC dari debt collector ataupun dari deskolnya, dia ini tidak boleh namanya menyinggung sara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak boleh merendahkan harkat martabat serta harga diri dari si nasabah ataupun dari penerima pinjaman. Artinya Anda sebagai nasabah, nah DC tidak boleh melakukan itu ya bro. Kalau DC sudah melakukan penyinggungan sara, wah ini ya sudah masuk ke pidana juga ya bro, ataupun sudah merendahkan harkat martabat, ini tuh masuk pidana juga ya bro, ataupun harga diri ya, itu nggak boleh ya bro. Kalau DC sudah seperti itu ya, saran gua kalian galbay aja bro. Galbay adalah solusi yang paling terbaik bagi teman-teman yang saat ini diteror, dikejar sama DC yang sudah melakukan tindakan layaknya seperti pinjol ilegal ataupun bergaya preman ya bro. Jadi itulah
Gua di sini nggak terlalu banyak untuk menjelaskan, tapi pada intinya di sini ada 3 poin yang paling penting. Ya, DC tidak boleh melakukan sebagai berikut adalah intimidasi, kekerasan fisik dan mental, dan juga menyinggung sara atau merendahkan harkat martabat serta harga diri sebagai peminjam. Ya, baik. Harga diri penerima peminjam. Ya, Bro. Jadi seperti itu, Bro. Ini poin yang harus kalian pegang ya, Bro. DC kalau sudah seperti itu udah melakukan intimidasi, ya udah galbay aja, Bro. Galbay. Ngapain pusing-pusing? Ya, Bro. Ngapain pusing-pusing membaca pesan dia? Isi pesan dia tuh semuanya bohong, Bro. Semua pesan dia itu hanya bohong untuk menangkap kalian doang. Dan khususnya bagi teman-teman yang sudah bukan peminjam lalu kalian ditagih ini ya. DC memang kayak gitu kelakuannya. Jadi ya saran gue ya blokir aja. Blokir, kalau kalian mau maki-maki DC silakan maki-maki. Ya. Itu DC-nya seperti itu, memang bergaya preman. Kalau mereka nggak bergaya seperti itu mungkin dia nggak makan ya kali ya, Bro. Jadi saran gue ya galbay ya. Mereka dengan cara kalian galbay itu mereka semakin menjerit, Bro. Karena mereka tidak akan dapatkan komisi kalau kalian memang galbay ya, Bro. Atau nasabah kalian galbay, mereka DC-nya tuh menjerit, Bro. Ya. Jadi mungkin itu saja informasi yang gue bisa sampaikan. Ya, kalian bisa memahami apa yang gue bisa sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan kalian dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.